Baik, selamat pagi siswa. Sekarang kita akan melakukan percobaan menentukan koefisien geser di bidang miring. Alat-alat yang harus kalian siapkan adalah seperti biasa, ada benda, kemudian ada handphone. Handphone terpaksa harus kalian cari potong hapus. Kemudian ada objek. Ini bidang miring. Kemudian handphone yang kita pakai adalah aplikasi Vivox. Nah, aplikasi Vivox kayak gini. Nah, bisa lihat, saya yakin semuanya pernah menggunakannya karena semuanya sudah harus pernah mengumpulkan ke saya. Nah, di Vivox yang harus kita pakai pertama kali adalah ini. Aplikasi inclination. Inclination kayak gini. Kemudian untuk memulai jangan lupa kamu pencet yang segitiga klik-klik. Kemudian letakkan. Seperti ini. Terus dipencet. Oh, sebentar. Dipencet segitiganya. Nah, akan kelihatan sudutnya itu. Nah, yang atas ini adalah kemiringan naik turunnya. Kemudian yang bawah kemiringan kiri kanannya. Jadi, nah, kalau digeser-geser. Minus sekian, minus 12. Terus kayak gitu, oh berarti miring-miringnya masih harus benerin dulu kayak gini. Nah, ini miring kiri kanan, sementara yang atas miring atas bawahnya. Jangan lupa dihentikan, kemudian oh kita sudah dapat sudutnya. Jadi kita dapat sudut kemiringan. Oke, sekarang kita lihat teoritisnya supaya kalian bisa lebih paham. Seperti biasa, siapkan alat tulisnya, ballpoint warna-warni, karena sekarang saya mau pakai whiteboard supaya kalian bisa lihat langsung. Maka saya siapkan spidol yang warna-warni. Ada segini banyak spidol warna-warni. Kalau ada benda di bidang miring, bisa dilihat kan? Benda di bidang miring. Dengan sudut kemiringan di sini theta. Theta berarti sudah bisa kita ukur menggunakan alat yang tadi, pakai handphone tadi. Kita lihat teorinya dulu. Apa saja gaya yang terjadi benda yang berada di bidang miring tersebut? Halo? Can you hear me? Halo? Ada sesuatu nggak sini? Gaya apa yang bekerja di sini? Yang pertama adalah gaya berat. Dia gaya berat itu dari titik pusat berat vertikal ke bawah. Yang besarnya sama dengan M kalikan G. Kemudian gaya apa lagi? Gaya normal. Kemana kan gaya normal? Tegak lurus bidang. Di bagian pantatnya ini mengalami gaya normal. Gaya normal. Oke. Anything else? Ada gaya apa lagi? Gaya gesek kemana? Karena benda akan meluncur ke arah bawah atau V-nya ke arah bawah, maka gaya geseknya ke arah berlawanan. Di manakah letaknya gaya gesek?
bidang kontak. Nah, kebetulan kalau kamu duduk di lantai berarti pantat kamu yang mengalami gaya gesek. Gaya gesek yang dimaksudkan statis atau kinetis? Statis atau kinetis? Kalau dia bergerak kinetis, kalau sedang diam statis. Nah, sekarang kasus yang ini statis atau kinetis? Yang ini statis atau kinetis? Oke, kita lihat sistemnya. Nah, maksud lihatnya maksudnya bagaimana? Kalau saya andaikan sudutnya θ itu bisa divariasi, saya pindah ke sini lagi. Maksudnya bisa divariasi itu gimana? Maksudnya adalah begini. Saya andaikan bendanya letakkan di bidang miring, habis itu sayangnya ada siswa di sini tapi nggak ada pengaruhnya keberadaannya. Oke, benda ada di sini. Berarti sudah mulai bergerak. Kemudian sudutnya saya ubah dengan saya naikkan yang ada di sini, sehingga sudutnya semakin kecil. Kita coba letakkan lagi. Masih muncul. Kita turunkan lagi. Ini dia. Berarti kalau kayak gini, statis atau kinetis? Statis. Nah, sekarang kita mulai dari mencarinya koefisien gesek statis adalah mulai dari benda diam. Kemudian kita ubah sudutnya dengan cara, mau perbesar kayak gini. Kemudian kita cari sudut pada saat dia mulai mau muncul. Sedang diam, turunkan. Nah, berarti sudut ini adalah sudut saat dia mau meluncur. Habis itu diukur sudut kemiringannya seperti biasa pakai ini. Kalau biru bisa nggak? Ya bisa dilihat. Waduh, relatifnya salah. Bentar, saya balik. Saya ulangi lagi. Aduh, diulang lagi. Tadi kira-kira ini posisi diam, kemudian kamu perbesar sudutnya, θ kan yang ini. Nah, ini sudut ini, kemudian diukur sudutnya pakai alat ukur kita. Nah, ini hasilnya. 19,81. Sekarang kita coba ajar teorinya. Oh, ternyata saat mulai meluncur diperoleh ketika θ-nya berapa tadi? 19,81. θS adalah sudut saat benda mulai meluncur. Nah, saya tekan lagi supaya tidak bermasalah lagi. Oke. Nah, kita coba ajar gaya-gaya bekerja di situ siapa saja supaya kita bisa analisis lebih detail. Kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja adalah ternyata gaya normal sudah tegak lurus bidang, berarti ini sudah oke. Gaya gesek sudah jejak bidang, sudah oke. Tapi W itu ternyata masih serong, maka kita harus menguraikan W ini komponen yang sejajar bidang dan tegak lurus bidang. Berarti ini W sejajar bidang. W sejajar bidang. Ini juga masih W sejajar bidang. Jangan lupa mata kanannya. Kemudian W tegak lurusnya adalah ini W tegak lurus. Ini
juga masih B tegak lurus. Nah, kalau sudah mata kaki yang berbeda-beda, nah, untuk menunjukkan ini benar-benar siku atau benar tidak. Kalau kamu biasa melihat yang benar, maka kamu bisa membuat dengan baik dan benar. Saya sudah membuktikan ternyata punya saya ini benar-benar siku-siku. Yang terlihat di yang ini masih masalah. Nah, oke, that's it. Baik, kita lihat theta yang ada di sini ternyata sama dengan theta yang ada di sini. Dulu pernah kita tunjukkan. Kalau sudutnya semakin kecil, maka yang ini kita semakin kecil. Sehingga kalau kamu sekarang terapkan segitiga di sini, terus cari ini bisa saja, ini juga bisa saja. Kamu cari dulu sinus theta S, theta saat mulai muncul, sama dengan C domain. Siapa dibagi siapa? Domain, berarti W jajar per W. Oh, kalau gitu W jajar sama dengan W kali sinus theta. Kamu cari lagi cosinus theta. Kosamin. Samping miring, sampingnya theta. W tegak lurus, yang miring. Oh, kalau gitu W tegak lurus sama dengan W kali cosinus theta. Ini nggak perlu dihafal. Kamu harus paham dengan sistem segitiga yang kita lakukan. Sejak pertama kali kita ketemu. Sekarang kita coba analisis dari komponennya yang tegak lurus dulu. Sigma F tegak lurus bidang sama dengan M dan A tegak lurus. Oh, komponen tegak lurusnya sama dengan 0 karena benda hanya bergerak sejajar bidang tok. Sudah selalu kayak gitu juga. Jadi sama dengan 0. Siapa saja yang ke arah tegak lurus? Oh, ternyata yang berwarna merah. Ada gaya normal, ada B tegak lurus. Ini negatif karena arahnya berlawanan. Karena sama dengan 0, maka diperoleh gaya normal sama dengan B tegak lurus. B tegak lurusnya yang mana? Oh, ternyata yang merah juga. B cosinus. Berarti gaya normalnya besarnya sama dengan B kali cosinus theta. Bisa diterima, guys? Sudah selalu kayak gitu. Lanjut. Sekarang kita peroleh, oh ternyata pada saat kita ketemu theta S adalah sudut saat benda mulai muncul. Oh, jika benda saat mulai mau meluncur, maka pada saat itu juga seolah-olah A-nya masih mendekati sama dengan 0. Karena antara berhenti dan diam. Antara berhenti dan meluncur. Kita aja sigma F yang sejajar bidang sama dengan M kalikan A sejajar bidang. Oh, ternyata A sejajar bidang sama dengan A benda. Aja. Oh, ternyata A benda sama dengan 0. Kalau lihat dari kasus ini. Aduh, warnanya kok sama? Ya, warnanya tidak sama sehingga bisa kelihatan lebih jelas. Nah, oh, A-nya saja sama dengan 0. Karena pada saat itu kondisinya saat benda sedang mau meluncur. Siapa saja yang sejajar bidang? Oh, yang berwarna hijau. Di situ ada W sejajar, ada gaya geser. Statis atau kinetis? Statis. Kenapa? Karena benda hanya masih 0. Masih statis, jangan lupa. Nah, ya. Oh, ini sama dengan 0. Kalau itu sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Oh, kalau gitu W sejajarnya sama dengan F geser. Atau F geser sama dengan W sejajar. F geser itu apa sih? F geser sama dengan mu statis kali gaya normal sama dengan W sejajar. W sejajarnya sudah kita peroleh W sin. Kemudian kita masukin mu S berarti
sinus theta dibagi gaya normal. Gaya normalnya sama dengan W tegak lurus. W tegak lurus sama dengan W cos. Oh, sama-sama punya W coret-coret. Sehingga kita dapati sinus theta per cosinus theta. Tetapi jangan lupa, theta yang di sini adalah theta saat mau meluncur. Berarti sudah ada indeksnya, namanya theta S. Sin per cos sama dengan tangan. Oh, kalau gitu kamu langsung dapatkan. Sama dengan tangan theta saat mulai meluncur. Inilah besarnya koefisien geser statis. Yaitu diperoleh saat sudut mulai meluncur, maka kamu langsung dapat nilainya. Kalau tadi misalnya saja ketemu sudutnya adalah sekian. 19, bentar saya terangkan lagi. Nah, 19,81, maka bisa kamu hajar pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Hitungan utang. Kemudian pakai sinaritas. Oh, tangan 19,81. Hasilnya adalah 0,36. Nah, kalau dibulatkan satu angka penting ya berarti 0,4. Oh, kalau itu diperoleh tetanya sama. Mu S-nya sama dengan tan 19,81 sama dengan 0,4. Satu angka penting. Jangan lupa. Satuannya apa, guys? Satuannya apa? Halo? Satuannya adalah tanpa satuan. Tidak ada satuannya. Oke, sekarang saya ulang lagi siswa yang ada di sini, nggak ada efeknya, nggak bantu sama sekali. Lanjut. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau tadi sudah disebutkan sudutnya saat mulai meluncur. Tadi kan saat mulai meluncur kira-kira gitu. Nah, misalnya tadi 19 derajat. Kemudian kita naikkan besar sudutnya. Terus kamu ukur sudutnya dulu sebelum mulai percobaan. Seperti biasa pakai pivox tadi. Di sini. Kemudian inclination-nya jangan lupa ditentukan dulu sudutnya. Oke. 33,22. 33,2. Nah, ternyata kalau sudutnya sekarang lebih besar, dia langsung meluncur. Nah, untuk itu kita akan mengukur juga berapa kecepatan dan lain-lain. Caranya adalah dengan menggunakan pivox-nya tadi sekarang diubah, bukan lagi sebagai inclination, tapi kita mengukur pakai stopwatch. Stopwatch yang kita pakai adalah akustik stopwatch. Stopwatch. Terus kamu letakkan di sini. Nah, handphonenya kamu letakkan di sini. Terus benda diletakkan di sana. Nggak boleh ada bunyi-bunyi macam-macam, maka kamu harus hati-hati di sini. Nah, jangan lupa klik dulu segitiganya. Inilah waktu tempuhnya.
Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sekarang untuk jarak yang berbeda, lebih jauh lagi. Nah, kamu harus berani mencoba. Jadi pertama dia akan start. Contoh deh. Contoh. Saya buang dulu. Kalau kamu eksekusi, paham nggak? Riset dulu. Oke. Jadi sengaja ditabrakkan supaya apa? Dia mau berhenti. Pengukurannya berhenti. Tapi jangan ngomong-ngomong terus. Kalau ngomong-ngomong, halo, nah, kan jadi ini gitu. Karena yang kita pakai akustik, suara. Deh, ada terus. Nah, kamu ngomong aja udah kayak gitu. Nah, kan asik kan? Loh, halo. Tes 1, 2, 3. Nah, kamu ngobrol aja udah langsung ada semua tuh. Kayak gitu. Jadi mau berapa kali itu ternyata enak juga pakai ini. Saya ulangi. Ups, lihat ya. Oke, bisa diterima guys. Oke, itu fungsi dari timernya. Nah, sekarang kita lihat teoritisnya lagi. Kenapa bisa kayak gitu dan kenapa kita harus mengukur seperti itu? Aduh, tidak lagi ya. Hmm? Iya, tapi ini harus mati dulu nanti. Oke, mudah-mudahan kalian bisa lihat. Sekarang kita lanjutkan pada saat kondisi sudah meluncur karena tetanya sudah diperbesar. Gambarnya masih tetap yang sana, sama, masih tetap. Kalau tadi TKS, sekarang lebih ekstrim. Teta meluncur, teta meluncur. Bisa kelihatan nggak? Mudah-mudahan masih bisa ya. Kalau diuraikan gaya-gayanya masih sama dengan yang tadi. Ada gaya berat, ada gaya normal yang tegak lurus, kemudian ada gaya gesek. Nah, sekarang F geseknya ini sudah jadi F kinetis, jangan lupa karena sistemnya sekarang sudah meluncur. Kemudian W-nya harus kita uraikan. Ini adalah W komponen yang sejajar dan ini adalah W yang tegak lurus. W tegak lurus sudah. Oh, dari sini kita juga bisa langsung dapat gaya normal sama dengan W tegak lurus sama dengan W kali kosinus theta. Oke. Kemudian kita harus seperti tadi, sigma F sama dengan S jajar sama dengan M kalikan A jajar. Sekarang karena sudah meluncur, maka A jajar sama dengan A benda. Yang jajar siapa saja? W jajar dan F gesek kinetis. Ini minus karena berlawanan arah. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya masing-masing. W jajarnya sama dengan W sin dikurangi dengan F gesek kinetisnya sama dengan kinetis kali gaya normalnya W kosinus theta sama dengan M kalikan A. Nah,
B-nya tinggal kalikan M kalikan G, M kalikan G, M kalikan A. Nah, A-nya ngitungnya bagaimana? Tadi sudah diukur jarak tempuhnya dari awal dilepaskan di sini. Sudah sama di situ. Kemudian sampai di sini. Nah, kayak gini. Berarti ini adalah S. S-nya itu. Dan waktu tempuhnya sudah kita ukur juga. T, pakai stopwatch tadi. T sudah ada. T meluncur. S meluncur. Terus apa gunanya S dan T ini? Kamu harus ingat lagi. Karena bendanya mengalami percepatan sudah tertentu, maka kamu harus ingat DLDB. S sama dengan V0 kalikan T plus setengah AT kuadrat. Oh, benda dilepaskan saat mula-mula benda dilepaskan. Mula-mula benda dilepas. Kalau benda mula-mula dilepaskan, berarti V0-nya sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Kalau itu sama dengan 0, maka kita peroleh S-nya sama dengan setengah AT kuadrat. Atau A sama dengan 2S per T kuadrat. Kamu masukkan ke sana. Ini kamu masukkan di sana. Kemudian B-nya kamu ubah sekalian aja deh, biar cepat. Ini B-nya sama M kalikan G. Ini juga M kalikan G. Karena apa? Oh, ternyata semuanya punya M. Kalau semuanya punya M, ya sudah, berarti M-nya bisa dicoret. Dari sini, G sinus pindah ke kanan. Ini negatif, maka kamu bisa dapati kinetis sama dengan ini sekarang yang jadi negatif. Ini G sinus theta minus S-nya, A-nya sama dengan 2S per T kuadrat dibagi dengan G kosinus theta. Inilah kinetisnya. Lupa, ini tadi 2S per T kuadrat. Dapat dari sini tadi. Oke. Bisa kelihatan nggak? Terlalu kecil kah? Bisa kelihatan nggak? Nah, ini masalahnya bantu geng. Tangan bawah aja nggak apa-apa. Tangan bawah. Bawah aja, lantai aja nggak apa-apa. Di lantai. Nggak membuat jadi rusak, cuma di bawah aja. Oke. Seperti ini lebih baik kan? Ya, seperti itu. Oh, jadi kalau kita melepaskan benda dari atas sana sampai di bawah saat kontak dengan stopwatch HP, otomatis waktu pengukuran waktunya berhenti, maka ketemu S dan T. Itu untuk apa? Ternyata dari gerak lurus berubah beraturan kita bisa mendapati percepatannya 2S per T kuadrat. Terus ini untuk apa? Nah, karena kita harus tahu dulu besarnya A. Dari persamaan hukum kedua Newton untuk komponen yang sejajar bidang. Nah, sehingga karena A-nya dapat, G-nya terus gimana G-nya? G-nya yang kita tahu besarnya berapa G-nya? 9,8. Atau kamu bisa pakai aplikasi lagi yang lain. Pakai aplikasi lagi yang lain di tadi alat kamu. Lagi ini live aja dulu. Acceleration with G misalnya. Nah, ini kalau kamu meluncurkan, contoh, oke, kita andaikan diluncurkan. Nih hasilnya.
kamu nggak usah sungkan-sungkan untuk mencoba, kamu harus berani mencoba. Oh ternyata absolute acceleration-nya kita dapat. Nah, kayak gitu deh. Tapi mencobanya harus benar dulu. Acceleration without G. Nah, kayak gitu. Ini yang without G. Bisa dapat semuanya. Oke, dari sini seolah-olah kita bisa mendapati banyak hal untuk komponen G-nya kita juga bisa dapat. Nah, karena saya sudah mencontohkan pakai kayak gini, maka tugas saudara adalah membuat percobaan yang sama, versi kalian sendiri. Saya yakin saudara lebih pandai membuat kayak gini dibandingkan saya. Kalau saya kan keterbatasannya, ya pengennya bisa menerangkan banyak hal, kalian bisa paham, tetapi ternyata kameranya nggak bisa jalan sendiri. Nah, dari sini kita bisa menggunakan HP, handphone sebagai alat lab kita. Very useful. Karena semuanya saudara di rumah nggak mungkin kemudian beli alat multimeter misalnya. Meteran, garis, busur derajat untuk ukur yang digital. Ternyata pakai ini HP ternyata sudah canggih sekali. Ya kan? Mantap sekali kan? Kalian pasti semua punya di sini kayak gini HP. Karena sekarang udah bukan lagi barang mahal. Oke, saya ulang. Berarti tugas saudara adalah membuat percobaan kayak gitu, menentukan koefisien gesek statis, menentukan koefisien gesek statis kayak gini. Percobaannya meluncurkan kayak tadi, kemudian teorinya kita sudah dapat seperti itu. Terus sudutnya diperbesar setelah tadi cuma saat mulai meluncur, sekarang benar-benar meluncur. Teorinya kita sudah punya, percepatannya bisa kita ukur pakai DLBB, diukur S-nya, T-nya meluncur, maka kamu dapat A. A-nya dapat, maka kamu dapat koefisien gesek kinetisnya. Bisa diterima guys? Halo? Baik. Praktek saudara itu harus diupload di YouTube, habis itu dimasukkan ke dikirimkan ke email saya. Email saya nanti saya tuliskan di post. Seharusnya masing-masing sudah punya. Tapi nanti akan saya kirimkan lagi. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk hari ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih.